Nama saya Kianli Rudianto, usia saya 57 tahun dan saya tinggal di sekitar Gading Serpong. Sekitar tahun 2018, tepatnya itu mungkin sekitar bulan Oktober lah. Nah, pada saat saya naik ke lantai 2 di kantor saya agak sedikit sesak sedikit ya. Begitu setiap saat saya naik ke lantai 2 sesak seperti itu. Jadi saya merasakan saya harus mengecek diri saya apakah dalam hal ini saya ada sakit atau mungkin asam lambung atau mungkin jantung, saya nggak tahu gitu kan. Nah akhirnya saya berobat ke dokter di bedside gitu. Pertama saya pergi ke dokter internis gitu, karena saya melihat mungkin asam lambung saya yang naik seperti itu ya. Akhirnya dokter internis katakan bahwa saya harus di endoskopi, yaitu kolonos dan gastros gitu ya. Namun pada saat itu dokter berkata kalau memang mau di endoskopi harus cek dulu ke dokter jantung apakah jantungnya bermasalah atau tidak. Lalu dokter internis meliver ke dokter Raja, di mana saat itu saya ketemu dokter Raja dan saya katakan sama di endoskopi. Dokter Raja katakan boleh silakan di endoskopi. Namun saat itu dokter Raja katakan saya sedikit heran dengan kondisi Bapak. Kenapa? Karena Bapak tidak punya diabetes, tidak merokok, kolesterolnya bagus, semuanya bagus. Tapi kenapa pada saat ini mengalami sesak napas seperti itu? Nah, alangkah lebih baiknya dokter Raja itu menyarankan untuk saya di calcium score katanya. Kata dokter Raja, ini adalah cara yang paling mudah dan paling murah untuk mendeteksi adanya penyumbatan di jantung. Akhirnya saya katakan, boleh dok, kalau begitu nanti setelah saya endoskopi saya akan lakukan calcium score seperti itu. Akhirnya begitu dilakukan endoskopi dan beberapa hari kemudian dilakukanlah yang namanya calcium score seperti itu. Dan ternyata hasil calcium score itu cukup tinggi, di mana menurut dokter Raja 0 sampai 10 itu tidak ada penyumbatan, 10 sampai 400 itu kemungkinan ada penyumbatan. Akhirnya saya melihat, waduh, hasil saya ada 581. Ini cenderung ada penyumbatan. Nah, dokter Raja menyarankan untuk dilakukan yang namanya kateter. Akhirnya dilakukanlah kateter seperti itu. Didapatilah di mana saya mengalami penyumbatan. Yang luar biasanya adalah Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup yang kedua, yang mana saya punya jantung itu, kalau itu ada pembuluh darah 3 gitu ya, 3. Yang kiri itu ada 2 cabang, yang kanan itu 1 cabang. Di mana saya punya yang kiri itu ada penyumbatan antara 70 sampai 90, yang tengah 99, bahkan yang kanan itu menyumbat total. Dokter berkata, kenapa seperti ini? Seharusnya ini udah kena serangan. Tetapi akhirnya dokter berkata, oke, kita lakukan tindakan ring. Dan akhirnya saya dilakukanlah tindakan ring, yang mana di kiri saya dipasang 2 seperti itu. Setelah saya melakukan tindakan kateter dan dipasang ring, pertama memang ya saya merasakan ada rasa yang berbeda ya dan enak. Ya, biasanya saya selalu olahraga jalan pagi ya, yang mana saat saya sebelum pasang ring itu agak kurang begitu nyaman dan tidak enak seperti itu. Namun setelah dipasang ring ya, saya mulai melakukan olahraga itu setiap hari. Dan awalnya sih cuman mungkin 1 kilo, naik lagi 2 kilo, 3 kilo ya. Sampai saat ini saya sudah sampai antara 8 sampai 9 kilo setiap hari, Senin sampai Sabtu. Dan itu saya rasakan manfaatnya, dan jantung saya semakin lama semakin sehat seperti itu. Yaitu yang saya rasakan setelah saya melakukan tindakan ring di rumah sakit Bethesda. Di Bethesda Hospital, saya merasa bahwa ini sangat bagus sekali dan perlu dipertahankan, karena saya menempati memang kamarnya adalah kamar VIP, dan saya lihat pelayanannya cukup bagus dan cukup peduli terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit Bethesda, dan bahkan segala sesuatunya sangat cepat sekali.
Pertama mungkin saya mengapresiasi buat Dokter Raja yang sudah membantu, yang mana saya menilai Dokter Raja adalah dokter yang memang benar-benar membantu pasiennya tanpa ada sesuatu yang mungkin ada tujuan gitu. Karena saya melihat kan saya sendiri di cover asuransi seperti itu. Namun saya melihat Dokter Raja adalah dokter yang memang benar-benar bukan tujuannya untuk komersial atau apa, tapi untuk membantu. Yang mana pada saat saya mengalami yang namanya sesak napas itu, Dokter Raja ini hanya menyarankan untuk kalsium score, bukan langsung di kateter. Ya, mungkin kalau di luar sana langsung di kateter. Karena apa? Kateter cukup mahal seperti itu. Ya, Dokter Raja menyarankan untuk dilakukan kalsium score untuk dicoba dulu, dilihat apakah ada masalah dengan jantung saya. Nah, saya mau terima kasih kepada Dokter Raja yang selama ini sudah membantu saya untuk merawat jantung saya. Tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Ya, saat ini mungkin harus diperkenalkan juga ke masyarakat di luar ya, bahwa Rumah Sakit Bethesda adalah rumah sakit yang memang memiliki sarana yang lengkap dan pelayanan yang bagus ya, dan aksesnya juga cukup bagus di daerah kawasan Gading Serpong. Saran saya adalah tetap ditingkatkan pelayanan daripada di Rumah Sakit Bethesda.